harus kita jaga dengan sangat ketat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Landry Paulenge terhadap John Takbor Songkali. Dalam track lambat kita melihat bagaimana sliding dengan dalam mencermati laga yang juga menjadi sorot sentral banyak pihak. Oh. Muhammad Ridwan, kita melihat bagaimana assist ataupun umpan yang diberikan dengan sekali kontrol oleh Muhammad Ridwan. Mencari ruang gerak untuk menembak, maka ada kesempatan maka dia akan melakukan tembakan-tembakan dari jarak jauh. Dan tentunya harus menjadi perhatian bagi lini pertahanan Arema untuk tidak melepas para pemain Persebaya untuk bebas melakukan gerakan-gerakan seperti akselerasi seperti ini. Wow, kembali serangan Persebaya Surabaya. Offside. Berada pada posisi offside, tampaknya Mat Halil. Jelas di sini juga diperlukan bagaimana netralitas dan kejelian dari seorang Aeng Suarlan dalam memimpin laga ini. Betul. Ya, kita lihat Ya, Roman Camelo, Bung. sesuatu seperti terjadi di engkel kaki kanannya. Tanpa kompromi kita lihat bagaimana Mat Halil mencoba meredam pergerakan individu dari Muhammad Ridwan. Menarik memang kita lihat Timur, Bung Adi. Betul sekali. Dari skala sejarah dan juga persaingan antara kedua tim dan juga supporter tentunya. Mereka saling mengklaim bahwa supporter mereka adalah yang terbaik di Indonesia dan kita lihat bahwa fanatisme penonton Surabaya sangat luar biasa. Iya, sedikit nakal Noh Alamsyah terhadap Muhammad Taufik. Sebuah pelanggaran Muhammad Taufik. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dilakukan oleh seorang Noh Alamsyah di awal-awal pertandingan yang dapat menyebabkan. Dan tentunya pada hari ini Bung Opan mereka tidak ingin mengulangi hal sama di mana mereka harus memuaskan bonek yang sudah jauh-jauh mungkin datang dan bersusah payah untuk mencari tiket untuk menyaksikan pertandingan akbar pada sore hari ini. Kembali John Takbor. Berusaha dihalau oleh Benny Wahyudi. Oh. Supriyono. Pelanggaran Waluyo terhadap Supriyono. Ya, sedikit telat kita lihat gimana wasit Aeng Suarlan meniup peluitnya. Ini dia proses bagaimana pelanggaran. Oh, satu sontekan sedikit nakal dari Waluyo. Ya. Setelah first touch yang buruk tadi dari seorang Waluyo dan dia lebih fight. Ya. Secara implisit kita melihat bagaimana anak Arema sedikit di bawah tekanan dalam memainkan laga penting ini. Kembali terjatuh Muhammad Ridwan. Dan lagi-lagi benturan Mat Halil. Ini adalah merupakan benturan yang ketiga antara kedua pemain di babak pertama ini. Wow. Dan sedikit nakal Bung. Indonesia di babak pertama bersiap-siap Noh Alam dan juga Camelo. Masih dihalau oleh Anderson da Silva. John Takbor, screwing di depan gawang dan Noh Alam. Offside tampaknya. Offside Noh Alam. Sebuah ancaman tadi ya, kita lihat bagaimana. Ya. Cukup baik penyelamatan yang baru saja dilakukan oleh penjaga gawang Saifuddin. Screaming di depan gawangnya mampu dimanfaatkan oleh Noh Alam. Ya.
masih mampu ditepis oleh Saifuddin. Baik sekali Kita tadi. lihat tidak begitu bagus kontrol dari Jayusman tadi. Ya. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia, kembali jatuh di kotak penalti Persebaya. Usaha melakukan tekanan Arema Indonesia. Masih ada Anderson da Silva, kali ini Corinus Finkrew berusaha untuk kerjasama dengan John Takpor. Dibayang-bayangi oleh Benny Wahyudi. Masih Songkali. Luar biasa. Sayang. Corinus Finkrew sudah berada pada posisi. Kembali Arema Indonesia berusaha melakukan tekanan. Barisan pertahanan Persebaya Surabaya kita melihat kembali masih Arema Indonesia. Iya. Petarung memang kita lihat Lucky Wahyu. Iya. Tetapi Bustami juga memberikan sebuah usaha untuk tetap menguasai bola. Kalau tidak berperan pada sore hari ini di mana pergerakannya otomatis hanya bergerak di tengah, tidak ada overlap dan running yang krusial yang patut membahayakan daripada pertahanan Persebaya. Tidak seperti biasanya Bung Hardiman tentunya. Ya, saya kita mendengar. Ya, kita lihat bagaimana sebuah gerakan dari Noh Alamsyah. Ya, betul. Sebuah sikutnya menerpa leher dari Supriyo. Benny Wahyudi. Wow, kesempatan tentu saja buat anak-anak Arema. Kita melihat dengan jarak tembak yang cukup ideal, yang bermula dari dilanggarnya, sama agresifnya dan sama-sama bisa menyodorkan bahaya buat lini belakang Arema Malang, Arema Indonesia. Lagi-lagi Bung, kita melihat bagaimana Noh Alamsyah kembali melakukan sebuah tindakan yang tidak seharusnya. Kita lihat ada sebuah pergerakan kepala dari seorang Noh Alamsyah yang tidak perlu terjadi. Dan Anderson merasakan adanya kontak dan langsung terjatuh. Cukup menarik untuk melihat keputusan wasit. Kita nantikan keputusan dari wasit Aeng Suarlan melihat tindakan yang dilakukan oleh Noh Alamsyah, pemain yang telah memperoleh 5 kartu kuning di pentas Jarum Indonesia Super League. Iya. Dan kita lihat linesman sudah mulai ingin menghampiri karena saya sangat yakin linesman tahu persis Bung Opan apa yang terjadi tadi. Dan setidaknya wasit Aeng Suarlan harus berdiskusi. Dan nampaknya, Dan ini adalah kartu kuning yang ke-6 bagi seorang Noh Alamsyah sepanjang pentas Jarum Indonesia Super League tahun ini. Menarik untuk melihat tayangan ulang di sini. Kita lihat. Ya, Ada sedikit gerakan tandukan dari Bung Opan dan Bung Hardiman dari Noh Alamsyah. kartu kuning buat Anderson adalah saya pikir gerakan untuk kaki kiri yang diangkat terlalu tinggi tadi, dan kartu kuning untuk Noh Alamsyah adalah gerakan yang saya pikir tidak perlu dilakukan, sebuah tandukan Iya, sangat berbahaya ke arah wajah Anderson da Silva. Itu hal yang bisa merugikan dirinya sendiri dan juga tim Arema Indonesia. Kita tahu ini adalah kartu kuning yang ke-6. Betul sekali. Yang sudah dikantongi oleh Noh Alamsyah. Mat Halil, Andi Odang terlepas, Andi Odang, masih Andi Odang. Nyaris saja dan kembali Persebaya. Lucky Wahyu, lagi-lagi Andi Odang mampu melahirkan sebuah scrimmage di depan gawang Arema Indonesia. Ya, kita melihat bagaimana Baik sekali Andi Odang. sebuah keepingnya, dan kita melihat ada gangguan tadi. Dalam gerak lambat, lagi-lagi pemain sekali. nomor punggung 78, Andi Odang. Sebuah bola muntah masih gagal dimaksimalkan oleh Lucky Wahyu. Ada sebuah tackling yang Tangan Supriyono dari sisi sebelah kanan, crossing Supriyono. bahaya. Corinus Finkrew dituju. Terjatuh Dendi Santoso. Sebuah body charge dari Corinus Finkrew. Pencipta 5 gol bagi Persebaya Surabaya, telah berusia 26 tahun. Lucky Wahyu
Masih Lucky Wahyu. Berusaha Luar melewati biasa 3 Lucky pemain. Wahyu. John Tapor. Pendek saja ke Taufik. Masih Taufik. Dibayang-bayang Muhammad Ridwan. Masih Taufik. Oh, Gagal melewati back jangka. Diving, diving ya. jelas kita lihat. Sebuah aksi diving Ya. berbuah kartu kuning dari wasit Aeng Suarlan terhadap pencipta gol pertama bagi Persebaya. Aksi konyol saya pikir. Betul, betul. Berusaha mengkelabui wasit Aeng Suarlan tadi, namun dengan pengalamannya ya. Wasit Aeng tahu betul. Diving yang tadi dilakukan oleh Taufik, kita lihat. Banyak hal memang harus dipelajari oleh banyak nama yang Betul. beredar dalam atmosfer Indonesia Super League, termasuk untuk melakukan aksi-aksi yang konyol seperti ini Iya. untuk tidak mau Masih terus melakukan tekanan pemain Arema Indonesia. John Tapor, Oh, Waluyo. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Waluyo. ya, cukup keras kita Terhadap lihat. Andik Firmansyah, Ya. pemain yang baru saja masuk menggantikan Andi Odan. Masih Janka. No Alamsyah yang dituju. keras. Lalu tinggi. Takau Cida ngangkat bola yang berada di depan kepala No Alamsyah. Pelanggaran bagi Takau Cida. Kembali sebuah tendangan bebas lahir bagi Arema Indonesia. Memasuki 7 menit terakhir dari waktu normal di babak kedua. ya. Dan apakah dengan adanya tendangan bebas kali ini, luck mereka akan berubah, Bung Ardiman dan Bung Opan? Karena sejauh ini